puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah belajar kemarin dari kitab Yesaya. Ada pertanyaan, mengapa engkau membelanjakan uangmu untuk perkara yang sia-sia? Kenapa engkau menukarkan sesuatu yang tidak terlalu banyak dampak dan gunanya? Tuhan berkata biar kita boleh menukar. Seperti apa yang sedang kita pelajari, bagaimana Tuhan mengajak gereja di Laodikia untuk menukar kehampaan, kekosongan, kefanaan dengan sesuatu yang kekal, dengan sesuatu yang ilahi, untuk membeli emas yang sudah dimurnikan dan datangnya dari Tuhan, bukan dari mana-mana. Membeli pakaian yang putih, bicara tentang kebenaran yang sebenarnya. Apapun yang kita kerjakan, kebaikan manusia itu cuma seperti kain lara. Dan minyak yang mampu melumas mata gereja di Laodikia sehingga mereka bisa melihat perkara-perkara yang sesungguhnya yang Tuhan ingini. Bapak Ibu, karena itu Yesaya mengajar kepada kita kemarin bahwa begitu tingginya pikiran Tuhan dengan pikiran kita, bedanya jaraknya seperti langit dan bumi. Jalan Tuhan, jalan kita, pikiran Tuhan, rancangan Tuhan dengan rancangan kita begitu berbeda, setinggi langit dengan bumi. Tapi firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita terima, kita bangun tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia akan membawa hasil. Karena itu Tuhan memberi nasihat kepada gereja Laodikia supaya mereka mendengarkan nasihat Tuhan untuk menukar kefanaan yang ilahi. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia lebih sensitif, lebih menyadari perkara-perkara lahiriah, kefanaan ini. Walaupun sia-sia, tetapi manusia lebih menyadari perkara itu, lebih merasakan dan melihat itu, daripada mereka melihat kekekalan, kebenaran yang nilainya sebenarnya jauh daripada dunia ini. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu pada saat ini melihat firman Tuhan dari kitab Roma 7 ayat 18-25. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi manusia selalu berpikir baik, coba berbuat baik, tapi intinya tidak ada yang baik dalam hidup kita. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku berkehendak berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Jadi perhatikan Bapak Ibu, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia pada waktu berdosa memberontak kepada Tuhan, hal yang pertama mereka melihat diri mereka telanjang. Tahukah Bapak Ibu bahwa sebelumnya pun mereka telanjang, tapi mereka tidak melihat ketelanjangan mereka. Karena ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Kesadaran manusia lebih menyadari Tuhan daripada hal lahiriah. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka melihat ketelanjangan mereka. Saudara perhatikan bahwa manusia lebih memikirkan, lebih sensitif kepada hal-hal yang fana. Padahal yang fana ini Tuhan berkata, bandingannya apalah artinya sesi dunia kalau nyawamu binasa. Satu jiwa itu lebih mahal dari dunia. Tapi saudara lihat, manusia terkadang meremehkan jiwanya, tidak peduli dengan keselamatan jiwanya, bahkan berani menghancurkan banyak orang demi hanya untuk perkara-perkara lahiriah yang sebenarnya nilainya nggak ada apa-apa di kerajaan surga. Makanya Paulus sampai berkata, aku ini manusia celaka, yang baik mau kubikin tapi yang jahat kulakukan. Aku pengen tidak marah, tidak benci, tapi realitanya yang terjadi adalah kita tetap membenci. Sampai dia berkata, aku manusia celaka, siapa yang dapat membebaskan dan menolong aku? Dan jawabannya, syukur kepada Yesus Kristus. Jadi pertukaran yang sebenarnya ketika Bapak Ibu ingin menjadi kaya secara rohani, tidak miskin, tidak melarat, tidak buta, tidak telanjang. Posisi pertukaran itulah ketika kita menukarkan, melihat karya Yesus di atas kayu salib. Karena
Hanya lewat Dialah, ketika kita mengerti betapa mahalnya harga salib itu untuk kita, disitulah akan terjadi pertukaran. Sehingga saudara bisa melihat bahwa kekayaan surgawi, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, lebih mahal. Pertukaran itu terjadi hanya ketika saudara menerima apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Karenanya kita perlu memiliki iman yang dimurnikan, murni, betul-betul murni, emas yang murni, supaya kita kaya. Kita bisa melihat kekayaan yang sesungguhnya, bukan harta benda duniawi, pangkat kedudukan, tetapi kekayaan surgawi adalah iman kepada Yesus Kristus yang melebihi dari emas. Kita perlu membeli pakaian putih, kebenaran Allah. Buang semua kebenaran-kebenaran manusiawi kita. Biarkan kita bangun hidup di atas kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan beli minyak yang mampu membuka mata hati kita, sehingga kita bisa menjadi terang mata hati kita, sehingga kita bisa melihat rahasia yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Betapa kaya, betapa mulianya bagian yang ditentukan dari Tuhan untuk kita, dengan sebuah maksud dan tujuan, supaya Tuhan memakai kita untuk memenuhi segala sesuatu. Karena kitalah saluran kebenaran, saluran kekudusan, saluran kasih, saluran kemurahan, sehingga dunia bisa melihat kekayaan surgawi lewat hidup kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Shalom.